sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu dan salam budaya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Suhendi Yopi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022 dari instansi SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji, Lampung Tengah. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan suatu interview atau wawancara dengan salah satu pimpinan pembelajaran kita, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji, Bapak Dr. Sutanto SPD MPD. Langsung saja, marilah ikuti liputannya. Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf di sini mengganggu aktivitasnya. Kedatangan saya di sini untuk melakukan beberapa interview atau wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, Pak ya. Boleh saya bertanya, Pak ya? Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Ya, untuk pertama ini Pak, saya akan bertanya tentang selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Pak, untuk di sekolah ini. Baik, Pak Hendi, jadi di sekolahan kita ini kompleks sebenarnya ya, terkait dengan permasalahan yang saudara ajukan. Yang pertama berkaitan dengan bukti kelulusan nilai ijazah itu yang sampai dengan hari ini masih menyisakan dari tahun ajaran 2014 sampai dengan sekarang saja ada yang belum diambil. Dan itu butuh kebijakan, butuh kebijaksanaan yang kadang-kadang ya kita dilematis ya. Kita sudah mencoba menghimbau, sudah mencoba menyarankan, sampai dengan artinya kewajiban yang harus ditunaikan di sekolah itu diberikan keringanan pun tetap belum ditunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada kadang-kadang yang saya maksud dilema juga di sini ada, karena kita kan mendapat kesempatan ya, dapat bantuan dari pemerintah lewat PIP ya, kartu PIP. Yang kadang-kadang kartu itu nama-nama itu muncul memang sengaja kita usulkan. Tapi kadang-kadang nama-nama itu muncul bukan kita yang mengusulkan. Nah, ini yang menjadi kendala di lapangan, yang menjadikan kecemburuan. Mereka yang secara ekonomi kadang-kadang sudah di atas rata-rata kok masih tetap dapat gitu. Ternyata begitu kita tanyakan, ada intervensi dari, dalam tanda kutip ya, kebijakan-kebijakan, karena mungkin anggota dewan itu ada lewat beasiswa afirmasi lah, artinya dimintakan lewat situ, diusulkan oleh anggota dewan karena dari dapilnya dan sebagainya. Yang tahu-tahu muncul di sekolahan nama-nama anak-anak tersebut. Jadi saya bilang dilemanya, padahal kita tidak mengusulkan kok muncul. Padahal itu secara ekonomi sudah mapan kok muncul. Itu menjadi protes teman-teman dan kita tidak bisa artinya ya tinggal menerima apa adanya. Karena ini lebih berkaitan dengan apa, input sistem datanya ya Pak ya? Betul, sistem penginputannya yang kadang-kadang yang memang mungkin perlu koordinasi juga harusnya. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang banyak sekali pertimbangannya, tapi kita mencoba memilah, melihat dari berbagai aspek. Artinya tidak juga semerta-merta kita ini loh peraturannya harus begini, tidak, tapi kita juga fleksibel. Nah, itu yang coba kita lakukan, dan saya juga mencoba membangun komunikasi dengan wali murid melalui komitenya, keterwakilan di komite. Yang terbaik bagaimana ini Pak? Saya yang jelas semua stakeholder kita libatkan.
Jadinya adanya kolaborasi dengan Betul, masyarakat, ada orang tua, ya. kemudian guru-guru yang lain juga Betul. yang memang Orang tua karena sudah terwakili di komite itu, dengan guru-guru juga ya, tokoh masyarakat kita libatkan juga. Artinya kebijakan yang ditempuh nggak harus serta-merta berdasarkan aturan mutlak, jadi kita bisa fleksibel bagaimana situasi dan kondisinya. Betul, ya, Pak, ya. karena bagaimanapun juga kita harus mengakomodir kearifan lokal yang ada di sini. Sekolah ini berdiri dengan lingkungan masyarakat yang heterogen, ini harus kita tetap hargai. Betul, ya. Kemudian Pak, ada lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Ya, yang jelas pertama menginventarisir masalahnya dulu, mencoba menggunakan alternatif pemecahan masalah yang mengedepankan artinya diskusi dulu ya, musyawarah dulu, baru sampai dengan bagaimana sih pemecahan masalah yang seperti ini. Nah, juga cari alternatifnya, kalau ini nggak bisa seperti ini, ya pakai jalur yang kedua, yang ketiga gitu. Itu alternatifnya. Tetap kita carikan win-win solution lah, nggak menang-menangan gitu, pokoknya yang terbaik gitu. Ya, sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik yang akan digunakan. Betul. Siap. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak anggap paling efektif? Yang jelas pertama berkaitan dengan tinjauan masalahnya dulu ya. Yang jelas kita juga harus mengakomodir kearifan lokal. Budayanya di sini kan campur-campur ya, ada Jawa, ada Lampung, penduduk asli, yang kadang-kadang juga dari mulai diksi pemilihan bahasa untuk digunakan diskusi pun kan harus dipilih. Nah, itu juga dibutuhkan kesabaran, kepandaian bernego juga ya, artinya juga kita manajemen konflik stresnya juga harus dipakai gitu ya, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu juga latar belakang pendidikan yang bersangkutan itu, dalam tanda kutip, masyarakat itu sejauh mana untuk bisa mencerna apa sih maunya kita dan maunya bersama yang baik gitu. Jadi dengan keadaan dan kapasitas masyarakat audiennya. Itu gambarannya sekilas seperti itu. Ini merupakan tantangan. Kalau tadi kan yang lebih dianggap efektif, kalau ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etikanya, Pak. Tantangannya kita ini walaupun sudah di era medsos ya, tapi kadang-kadang sosialisasinya yang sulit gitu loh, untuk bisa sampai ke sasaran, ke goal yang kita tuju, ke audiennya gitu loh. Itu sulit ya. Contoh umpamanya tadi permasalahan yang pertama tadi saya sampaikan berkaitan dengan sampai dengan detik ini surat keterangan kelulusan tidak diambil. Kita sudah mencoba menghimbau lewat teman sebayanya, mungkin lewat tetangganya, lewat medsos sudah kita sampaikan. Sampai dengan sekarang belum sampai hasil maksimal ya. Artinya kalau respon mungkin sudah ada. Saya tidak tahu faktornya apa mungkin masih tetap ekonomi atau apa. Tapi yang jelas kita sudah mencoba mensosialisasikan, tetapi memang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi tetap kita tidak putus asa, tetap terus akan kita coba berbagai macam terobosan untuk supaya artinya yang menjadi sasaran kita itu kena lah ya. Itu jadi lebih kepada sulit itu lebih menyamakan persepsi dengan masyarakat ya Pak ya, jadi susah. Istilahnya keinginan kita apa, maunya udah dikasih solusi masih maunya seperti apa, kita bingung gitu ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Kita akan mencoba mensinkronkan apa maunya mereka dan ini mau kita. Nah, itu memang tantangan buat kita. Bagaimanapun juga kita yang akademik, kita yang terpelajar, kita harus bisa memetakan, menggeser mindset mereka, mencoba
carikan solusi yang terbaik itu yang seperti apa gitu. Itu Karena kan. berhubungan dengan orang banyak ya Pak ya. Betul. Jadi kadang kita udah menggunakan cara yang ini, nggak taunya masih yang satunya Orang rusak ya, yang sebelahnya. orang gitu. banyak, karakter yang berbeda, Beda. juga dipengaruhi yang lain-lain lah. Yang jelas itu tantangan buat kita dan kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap konsen, tetap kita harus mencari solusi yang terbaik. Itu gambarannya seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang penyelesaiannya bentuk prosedur atau seperti apa jalannya gitu Pak? Tadinya saya sudah mencoba memprogramkan ya, artinya gini, secara kedinasan kita sudah mencoba menghimbau ya, secara kedinasan kita juga sudah mencoba pendekatan melalui tokoh masyarakat dalam tanda kutip yang diamati, yang ada di dalam kepengurusan komite ya, kita sudah mencoba melalui mereka menghimbau dan apa ya, artinya tetap berusaha juga melalui alumni, penelusuran alumni, itu sudah kita coba upayakan untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang tadi kita coba contohkan tadi ya, dua contoh tadi yang artinya itu menjadi dilema apa ya, termasuk dilema moral gitu ya, dilema moral kasihan, kita. rasa kasihan. Betul, ada unsur kasihan, ada unsur tapi bagaimanapun juga karena ini institusi resmi, peraturan harus ada yang artinya kalau peraturan itu harus ditegakkan, peraturannya harus ditaati. Tapi kan sisi-sisi yang lain ada faktor-faktor X yang mungkin perlu dipertimbangkan dan tidak elok kalau kita ceritakan secara umum. Betul, itu lebih kepada privasi. Betul, ya itu gambarannya. Ya, kemudian ya berarti ada ya Pak ya jangka jadwal tersusun, prosedur pasti udah dibuat ya udah ada tahapannya. Jadi nanti secara kedinasan termasuk kayak rapat wali murid itu pasti ada ya. Selalu kita himbaukan setiap di pertemuan wali murid itu kita sampaikan bahwa ini ada hak, ini ada kewajiban. Nah, haknya apa, ini kewajiban yang harus dipenuhi apa. Nah, itu kita sampaikan secara bertahap, grade-grade-nya, step-stepnya. Proses lah ya Pak ya. Prosesnya sampai dengan ya tahap akhir gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ya, ada lagi Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang mungkin tidak kita sebutkan ya, tapi mungkin karena ya include di dalam ketokohan yang ada di dalam komite itu membantu menghimbau ya, memberikan masukan, memberikan referensi, memberikan solusi alternatif melalui pendekatan ya, yang jelas pendekatan humanis lah ya, pendekatan secara adat ya, karena bagaimanapun juga ada hal-hal tertentu yang tidak tunduk dengan peraturan, tapi begitu tokoh adat yang ngomong, dia patuh, dia pada hukum adatnya ya, betul, itu juga masih ada di tempat kita. Artinya itu harus kita hormati kearifan lokal. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Saya merasa happy, merasa bahagia, merasa bersyukur saya bisa dihadirkan di sekolahan ini dengan segala variasi permasalahan heterogen yang saya diajari untuk berpikir dewasa, untuk mencoba memetakan masalah, mencarikan solusi alternatif permasalahan dari satu ke yang lainnya. Dan itu menjadi pembelajaran yang amat sangat berharga. Entah pengalaman. Ya betul. Entah saya berapa lama harus di sini, tapi yang jelas di periode saya di sini ini banyak sekali ya yang
saya petik, saya memimpin teman-teman itu dengan segala macam sikap, kepribadian, Gaya hidupnya, personalitinya iya. masing-masing, yang kadang-kadang satu dan lainnya itu minta diperlakukan yang ternyata berbeda, beda. Tapi ingin dilakukan yang sama gitu. Ya, itu yang menjadikan saya bahagia, saya bangga, saya senang. Saya bisa melihat karakter-karakter yang begitu kompleks di tempat saya tugas ini, utamanya di sekolah ini, dan menjadikan hasanah cara saya memberikan nanti suatu saat pemecahan masalah, bagaimana saya menjadi manajer, karena kebetulan saya juga artinya secara akademik saya doktornya juga doktor manajemen. Saya juga harus mengakomodir kearifan lokal yang begitu variatif ini untuk dijadikan referensi juga. Oh, berarti ada loh kearifan lokal yang harus diakomodir saat kita memberikan alternatif pemecahan ataupun memberikan alternatif solusi kalau itu ada masalah yang begini. Itu gambarannya seperti itu. Oke Pak, mungkin dapat saya simpulkan intinya dalam suatu pemecahan masalah itu perlu adanya suatu kolaborasi, adanya komunikasi dari semua pihak, ya kan? Dan kita harus bisa memberikan suatu solusi atau memecahkan masalah secara bersama agar nantinya tidak terjadinya miskomunikasi atau dengan friksi, gesekan, dengan orang tua wali maupun dengan ini, Pak ya. Oke Pak, itu luar biasa sekali dan ini juga pembelajaran buat saya Pak. Ya, Anda yang masih muda, banyak belajar, jangan segan untuk bertanya, jangan pula sudah merasa merasa cukup dengan yang sudah diperoleh, teruslah mendaki, teruslah untuk belajar, buatlah akselerasi, buatlah jumping lompatan untuk karir saudara ya. Oke. Mungkin itu aja Pak untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat Bapak. Semoga dalam memimpin lebih hebat lagi, buat punya terobosan-terobosan baru untuk anggota masyarakat. Insya Allah. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Ya Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Suhendiopi, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lampung Tengah pada instansi SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji. Saat ini saya kembali akan mencoba untuk melakukan interview bersama salah satu pimpinan pembelajaran pada SD Negeri 1 Gedung Sari bersama Ibu Karina dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya sudah ditemani dengan beliau. Langsung saja. Selamat siang Ibu Karina. Selamat siang. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Selalu semangat Bu. Iya, selalu semangat. Bu, di sini saya tujuan ke sini akan mencoba untuk melakukan wawancara. Pengen tahu aja sih di sekolah Ibu bagaimana Ibu selaku pemimpin pembelajaran melakukan atau mengambil suatu keputusan yang masih melekat pada nilai-nilai Pancasila atau melekat pada paradigma yang memang kita junjung tinggi sebagai warga negara Indonesia ya Bu ya. Bisa langsung Ibu? Bisa. Iya, langsung saja Bu. Pertanyaan pertama ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral Bu? Kasus-kasus yang sudah. Ya, sebenarnya banyak kasus yang ada, cuman contohnya yang kecil aja. Contohnya anak yang sering tidak memakai sepatu. Nah, terus kita tegur pertama, besok katanya pakai sepatu, akhirnya besok lagi nggak pakai sepatu. Kita negur anaknya, orang tuanya nggak terima. Nah, gitu. Banyak sekali Bu. Banyak sekali. Iya, jadi itu salah satu kasus yang memang dihadapi ya Bu, dilema. Iya, ketika kita tegur gitu berdasarkan peraturan, nggak taunya orang tuanya malah nggak mau terima ya kan. Ya. Padahal orang tua sendiri menitipkan anaknya untuk dididik ya Bu ya. Iya, betul. Ya, tentunya itu menjadi suatu dilema benar ya Bu, dilema besar yang memang kalau kita nggak pintar-pintar mengambil keputusan agak sulit ya Bu ya. Ya, kemudian yang kedua nih Bu, dari dilema-dilema yang tersebut selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau kita ikut aturan itu benar Bu. Iya. Tapi kadangkala yang kita lakukan juga orang tua bertentangan.
Dan itu juga benar, ya kan Iya, Bu? Nah, benar. jadi bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Bu? Dengan cara melakukan pengujian keputusan, lihat kebenarannya dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi. Jadi situasinya ya Bu ya, dilihat dulu kalau memang orang tuanya masih bisa diajak Iya. komunikasi dengan baik, ya kan? Jadi bisa kita lakukan dengan hal-hal yang baik ya Bu ya. Iya. Iya, tentunya mantap sekali itu Bu. Langsung saja ya Bu ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah yang diambil menilai terlebih dahulu kebenarannya seperti apa, melakukan komunikasi dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan seperti komite, guru, siswa. Kebenaran yang sesungguhnya dilakukan komunikasi yang benar. Oh, jadi ada komunikasi ya Bu ya? Iya. Jadi kumpulkan dulu orang tua, seandainya masalahnya pada orang Iya. tua, siswanya dipanggil Iya, ya Bu ya. benar, iya. Kemudian di situ kita lakukan identifikasinya, kebenarannya seperti apa, Iya. dijabarkan di situ ya Bu ya. Iya. Jadinya adanya suatu kolaborasi mungkin ya, Bu Iya, ya. antara siswa, orang tua dan guru. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi nggak harus keputusan dari sekolah langsung ya Bu Iya, ya. benar, benar. Sehingga nanti tidak menimbulkan picuan atau memicu hal-hal yang tidak diinginkan atau negatif ya Bu ya. Iya. Baik prasangka masyarakat atau lain sebagainya. Iya, iya. Ya, mantap sekali. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam mengambil suatu keputusan, kita harus melibatkan pihak-pihak yang dipandang terkait dalam kasus yang dihadapi, saling komunikasi yang baik-baik dengan orang tua, masyarakat maupun siswa yang terlihat. Iya, jadi harus ada komunikasi ya Bu ya. Kembali lagi, mantap sekali. Jadi kalau komunikasi itu terjalin dengan baik, insya Allah nanti pengambilan keputusan juga pasti asik ya Bu ya. Iya. Sesuai dan Akan benar. menghasilkan yang baik, yang Menghasilkan bagus. yang baik juga. Oke Bu, mantap sekali jawaban yang ini. Ada lagi nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu, tantangan bagi Ibu. Pertanyaan ke 5 ini Bu, Iya. tantangan. Kita memberikan pandangan tentang kebenaran dengan orang tua wali untuk dapat mengerti atau mencerna sesuatu permasalahan, karena kadang ada orang tua wali yang sibuk bekerja, ada yang menjadi petani gitu, macam-macam. Jadi tantangannya itu Ibu ya. Iya. Jadi kadang komunikasi kita itu kalau tidak menggunakan bahasa yang jelas, mereka kadang salah tanggap. Itu Benar. maksudnya Bu ya. Benar, benar. Terus kadang kalau kita suruh panggilan kepada orang tua datang, malah mereka tidak mengindahkan, alasannya bekerja gitu ya Bu ya. Iya, benar, benar. Jadi itu menjadi suatu tantangan atau dilema besar memang Bu, ya kan? Dimana kita juga harus mengikuti selera mereka. Bisa Iya, mereka benar, datang benar. hari apa gitu ya kan? Iya. Ya, itu bisa menjadi suatu tantangan juga Bu. Saya juga nanti akan bertindak seperti itu juga, agak repot juga Bu kalau saya jadi seperti Ibu ya kan. Mana kita harus bekerja itu melakukan komunikasi, yang diajak komunikasi malah nggak bisa hadir ya kan. Iya, benar, benar. Terus kita kasih ucapan yang baik, malah mereka tidak, Salah tanggapannya tanggap. salah ya kan. Iya, benar Bu. Dan itu benar-benar harus sabar Bu. Iya. Benar. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal-jadwal tersendiri, atau memiliki prosedur yang khusus dalam menjalankannya? Itu cara kita berkomunikasi seperti bertahap, ya. Kita langsung secara berkala, tidak langsung di tepat waktu tapi berjangka. Iya, berarti Berapa hari gitu, baru kita bisa. Berarti bisa aja panggilan pertama gitu. Ya, Kemudian kedua, tidak datang, gitu. kedua lagi gitu. Jadi ada jangka. Ada jangka, berjangka kita.
Bukan berarti ketika dia tidak datang langsung kita ambil keputusan keluarkan gitu. Tidak. Itu terlalu bersemena-mena. Iya, tidak sekejam itu. Iya benar-benar. Berarti dia harus ada jangkanya. Iya. Kemudian kalau memang panggilan ketiga tidak diindahkan, bisa melibatkan komite juga, Iya. melakukan suatu negosiasi dengan komite. Benar. Karena nggak mungkin kita sebagai pemimpin mengambil kebijakan sendiri semau kita, mentang-mentang Iya. pemimpin ya kan. Mentang-mentang aku loh gitu. Iya, benar-benar sekali. Ya, cocok benar itu, Bu. Oke, Bu, langsung aja ke pertanyaan ke-7 ya, Bu ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih, Bu, seseorang atau faktor-faktor yang lain yang membantu Ibu dalam mempermudahkan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK seperti ini, Bu? Ada sih, seperti guru yang saya anggap dapat diterima dalam mengeluarkan pendapat atau juga komite seperti itu, di antara guru dan komite. Kalau guru kan bisa memberikan masukan. Iya, benar. Terus kalau komite ini sebagai perwakilan Dari orang tua. Artinya ketika komite udah berbicara, pasti orang tua harus Iya, ikut, seperti itu. Iya, mantap sekali. Nah, terakhir ini, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira ada nggak sih, Bu, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti ini, Bu? Pengambilan keputusan perlu memperhatikan paradigma yang mencerminkan nilai kemanusiaan seperti rasa kasihan dan menghargai. Berarti kita nggak boleh, karena mungkin kita lihat juga keadaan. Iya. Seperti dia nggak pakai sepatu, mungkin dia belum ada uang untuk Iya. beli sebagai orang tua. Dan di situ kita langsung bisa ambil kebijakan yang lain. Iya. Jadi bisa, kalau untuk yang lain protes ya kita bisa menjelaskan dengan Iya, paradigma rasa belas kasihan, Iya. gitu, menghormati orang tuanya ya. Iya. Iya, luar biasa, Bu. Ini benar-benar pengalaman juga buat saya, Bu, karena Ibu sendiri udah lebih dulu dari saya menjadi seorang pemimpin. Jadi ini bisa jadi saya petik juga, ternyata mengambil suatu keputusan, ini dapat saya simpulkan langsung, itu tidak bisa kita sebagai pemimpin terlalu ego, Iya. mentang-mentang terlalu mengikuti peraturan saklek gitu. Kita walaupun ada peraturan harus tetap fleksibel ya, Bu ya. Iya. Harus memperhatikan kiri kanan kita, kondisinya ya kan, Bu ya. Kemudian orang tua, kemudian ada juga jalinan komunikasi. Ini saya simpulkan, Ibu, Iya. yang Ibu bicarakan tadi, jalinan komunikasi baik dengan warga masyarakat, orang tua, wali, atau bahkan komite, dewan guru, bahkan anaknya. Iya. Ya, Bu, itu kayaknya sepertinya sangat bagus ya, Bu, bisa dijadi panutan kita juga, bisa jadi pembelajaran juga buat saya. Itu aja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu hari ini. Harapan saya sih ke depannya Ibu tetap memimpin dengan baik ya kan, bijaksana, dan bisa tetap memperhatikan nilai-nilai walaupun ada aturan, tetap kita fleksibel dalam menjalankan aturan. Iya, betul. Ya, luar biasa, Bu. Terima kasih nih, Bu ya. Sampai jumpa lagi. Saya doakan semoga Ibu menjadi pemimpin yang terus memiliki terobosan-terobosan baru dalam menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, dan sekolah Ibu jauh lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya. Ya, saya akhiri, Bu.